Udah mulai. Halo Justice, balik lagi di channel Justice ya bersama Nashwa. Hari ini aku lagi di Bumi Cafe. Kan kita harus membumi ya guys ya. Hari ini aku bakalan membahas tentang perkembangan teknologi di bidang hukum, karena sebelum-sebelumnya kan kita selalu membahas tentang kasus-kasus, kan boring ya bos. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang teknologinya, karena kayak kurang banget nggak sih kalau misalnya di zaman yang serba digital ini kita nggak membahas tentang teknologi yang ada di bidang hukum. Jadi kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol manis sama mahasiswa dari Universitas 25 Januari, dari Fakultas Hukum dong tentunya. Oke Jessipers, jadi sekarang aku udah bareng sama mahasiswa dari Universitas 25 Januari. Mungkin kakak-kakaknya boleh kenalkan diri dulu dari sana. Aku Kemal dari Fakultas Hukum Angkatan 2024. Aku Devi dari Fakultas Hukum 2023. Aku sama dari Fakultas Hukum angkatan 2024. Oke, jadi aku nih hari ini pengen membahas tentang perkembangan iptek yang ada di bidang hukum khususnya ya. Nah, cuman aku tuh agak kurang mendalami ya sebenarnya. Kan kalian lagi mempelajari nih tentang hukum itu sendiri. Nah, cuma mungkin sebelum itu aku pengen memaparkan dulu nih ke Justice, karena kan kalau kalian bintang tamu, aku harus tetap jadi bintang dong di sini. Nah, oke, jadi sebenarnya menurut aku tuh perkembangan teknologi di bidang hukum tuh penting banget ya, karena mungkin memudahkan banget juga. Yang aku tahu tuh mungkin pertama itu ada digitalisasi dokumen. Jadi mungkin sekarang tuh kayak surat-surat, mungkin contohnya kayak tanah gitu atau perjanjian-perjanjian tuh udah mulai digital kali ya. Terus selain itu tuh ada blockchain, kayak sistem informasi tentang hukum, data-data yang kayak gitu mungkin sekarang udah online juga. Terus selain itu yang aku tahu lagi tuh ada e-court, ya kan? Nah, kalau nggak salah e-court tuh ada di 2020 ya. Enggak Kak, jadi di court itu adanya mulai dari tahun 2018. Oh, Tapi di 2020 itu mulai terkenal karena pandemi COVID-19. Jadi si e-court ini tuh mulai dipakai di masa pandemi ya. Karena ada pembatasan sosial juga kan. Jadi e-court ini dipakai pas pandemi COVID-19. Itu Justice, maaf ya agak salah sedikit, karena melenceng mungkin ya. Oke, jadi ditegasin lagi berarti e-court itu sebenarnya dari 2018, Ya. tapi berjalan efektif di 2020. Oke. Terus yang aku tahu e-court tuh ada beberapa tahapan. Nah, kalau misalnya Justice nggak tahu nih, gambaran e-court secara umumnya tuh kayak dia mungkin si sidangnya tuh lewat Zoom ya, kalau nggak salah Zoom kan. Nah gitu guys. Terus masih banyak lagi perkembangan teknologi di bidang hukum yang aku nggak tahu, mungkin akan dijelasin sama mahasiswa cantik dan ganteng ini. Mungkin boleh langsung aja kita bahas ke e-court gitu ya. Soalnya aku nih sebenarnya guys, di video ini tuh aku bakalan banyak ngebahas tentang e-court. Jadi soalnya kan kayak kalau misalnya digitalisasi itu kan kita udah tahu ya secara umumnya gimana, tapi kalau misalnya e-court tuh gimana sih sebenarnya, aku juga masih nggak kebayang. Kayak Zoom tapi terus gimana, terus kalau misalnya ada kalau harus misalnya dicari bukti-bukti itu tuh gimana sih. Nah aku masih kurang ngerti, dan makanya aku mengundang si mahasiswa kalian ini gitu. Boleh mungkin langsung aja dijelasin gimana sih dari dampak positif sama negatifnya dari si e-court ini, terus atau mungkin boleh dijelasin secara umumnya menurut kalian tuh gimana sih? Oke, pertama-tama biar aku jelasin dulu ya. Jadi e-court itu sebenarnya nggak cuma dipakai dari masa COVID aja. Sebenarnya sampai sekarang juga e-court itu masih dipakai. Bahkan ada di Pengadilan Agama di Cimahi itu mereka mengusahain buat semua pendaftaran perkaranya itu harus 100% menggunakan e-court. Terus buat positifnya sendiri, jadi kayak
kalau misalkan kita mau daftarin perkara nih, ngajuin perkara atau perkara atau soal pembayaran biaya, bahkan soal pengiriman dokumennya itu kita nggak perlu repot-repot buat datang ke pengadilannya langsung, ya. Jadi kita bisa ngirim semuanya itu lewat dokumen secara online. Tapi ada nggak sih yang misalnya tuh kita ngirim pendaftarannya tuh lewat online, tapi sidangnya tuh langsung, atau emang kalau misalnya kita daftar online tuh harus sidangnya online juga gitu? Oh bisa, jadi sebenarnya untuk sidangnya itu sendiri disebutnya litigation ya. Nah litigation itu cuma dilakuin online kalau ke semua pihaknya setuju. Kalau misalkan ada pihak yang tidak setuju, maka persidangan itu sendiri tuh akan dilakuinnya secara offline. Oh bisa kayak gitu. Aku kira kalau misalnya daftar online berarti sidang itu harus online, berarti enggak juga ya, harus disetujui oleh Semua pihak. belah pihak. Ya. Oke. Terus gimana lagi nih dampak positif dari ICOT itu sendiri gitu? Nah, itu sendiri dia membuka akses untuk masyarakat luar ya, untuk semua masyarakat. Jadi kayak itu tuh bisa mengurangi Mungkin kayak apa ya, keterlambatan juga nggak sih biasanya. Terus kayak kalau misalnya sidang langsung itu kan banyak media juga nggak sih? ya betul Biaya juga sih. yang mengurangi biaya. Terus kayak itu kan bisa mengurangi biaya transportasi nih. Terus apalagi buat orang-orang yang misalkan dari pedalaman gitu, misalkan dari pedalaman Kalimantan, dia nggak usah repot-repot buat ke kota besar buat ngelaporin perkaranya kayak gitu. Dan sidangnya juga bisa dilakuin secara online gitu. Kira-kira ada lagi atau kita langsung ke negatifnya nih? Terus aku mau jelasin nih cara buat ini e-cardnya. Yang pertama itu kalian harus registrasi dulu akun. Setelah registrasi itu kalian login ke sistemnya. Setelah login, nah di situ bisa mulai pendaftaran gugatannya. Nah kalau misalnya si aku gitu tuh, misalnya kita ada mau daftar lagi, tetap pakai akun yang itu berarti ya? Iya. Jadi satu akun tapi terus-terusan gitu. Kayak gitu. Terus setelah pendaftaran itu bisa penghitungan biaya. Ada juga biaya yang harus dibayar. Oh, Ya. Selanjutnya itu penentuan jadwal persidangan. Semua penentuan jadwal persidangan itu bisa diakses oleh umum. Jadi kayak semua orang bisa terbuka, bisa tahu. Ya. Terus setelah persidangan online-nya atau yang disebut litigasi itu akhirnya itu di putusan, ada di putusan. Kalau udah itu udah. Oh berarti kalau menurut aku sih lumayan efektif ya Justifers. Kalau misalnya menurut kalian gimana? Boleh nanti kalian kasih pendapat tentang tahapan-tahapan e-court ini mungkin di komen di bawah ya. Oke Justifers, jadi seperti yang kita tahu tadi kita udah ngebahas tentang gimana sih tahapan-tahapan dari e-court itu sendiri. Terus dampak positifnya apa? Aku tuh pengen tahu juga nih apa yang kurang-kurangnya dari si e-court ini sendiri. Oke, siapa yang jelasin kali? Oke, di sini aku bakal menjelaskan tentang lebih ke kelemahan dari sistem e-court ini ya, bukan pada fakultasnya. Ya, jadi yang pertama itu tentu dari infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum merata. Nah, untuk sistem e-court ini sendiri kan baru efektif digunakan tahun 2020 pas COVID ya. Nah, bisa terbilang barulah, terus juga mungkin cuma digunain sampai tahun 2022 gitu, karena pandemi itu selesai di tahun 2022. Dan mungkin sekarang tuh udah mulai hype lagi pengadilan yang manual gitu, yang biasa. Nah, jadi untuk infrastruktur yang digunakan buat sistem e-court ini tuh di semua wilayah tuh nggak merata, jadi cuma paling di kota-kota besar doang, dan di kayak kota-kota kecil itu belum se-efektif di kota-kota besar. Nah, terus juga untuk sumber daya manusianya biasanya yang ngerti tentang informatika atau sistem-sistem e-court ini itu kan yang kerja di ya mungkin karena dari usianya juga ya, kayak betul. yang tua itu kayak agak kurang percaya juga kan, ada beberapa ya sama teknologi. Jadi makanya karena ya biasanya kan yang mengerti hukum itu udah pada tua juga, jadi diambil yang masih pada muda-muda gitu kan. Kebetulan yang kerja tuh kebanyakan honorer.
masih honorer di mereka tuh. Jadi dikhawatirkan mereka tuh sebelum jadi pegawai tetap di instansi hukum udah keburu pindah ke instansi lain gitu karena mereka belum diangkat jadi pegawai tetap. Jadi ya itu jadi sumber daya manusianya masih sangat terbatas banget, sama infrastrukturnya juga kurang lengkap di berbagai wilayah. Terus juga untuk sistem ini sendiri, sistem e-court sendiri itu sering mengalami masalah, misalnya kayak waktu pembuatan akun nih, terus mengajukan pengaduan. Nah pas ini tuh kan biasanya suka di apa sih, dikasih biaya gitu kan. Nah saat dikasih biaya ini biasanya kan bisa melalui transfer dan sebagainya, gimana gitu. Nah pas biasanya kan suka ada pemberitahuan di aplikasi e-courtnya gitu untuk melakukan pembayaran. Nah saat di beberapa kasus gitu ya, ada yang mereka tuh udah membayar tapi dalam sistemnya itu belum tercatat, tapi saldonya itu sudah berkurang. Nah jadi Berarti agak bahaya juga ya. itu cukup bahaya banget sih, apalagi kalau misalkan kasusnya Udah besar ya. lumayan besar tuh, biasanya uang itu semakin besar kan ya. Dan itu tuh saldonya kan berkurangnya, terus kurang tahu juga gimana apakah saldonya itu bakal balik lagi atau enggak. Jadi ya lumayan rugi juga sih. Terus juga kadang waktu pas penguploadan dokumen gitu, dokumen-dokumen yang diperlukan buat di pengadilan, itu tuh kadang suka mengalami masalah kayak dokumennya tuh gak bisa ke-upload. Jadinya proses pengadilan yang harusnya tuh udah dijadwalkan kan biasanya, yang harusnya tanggal segini bisa aja tertunda karena dokumennya itu gak bisa ke-upload terus gitu. Dan itu ada masih ada. Terus juga kayak tidak efektifan sistem teknologi. Nah, jadi kan masyarakat tuh belum semua tahu tentang e-court kan. Jadi gimana sih caranya biar kalau pengaduan publik itu bisa secara efektif ditangani dengan sistem e-court. Nah kalau menurut aku sendiri sih kayaknya perlu ada jembatan antara sistem digital dengan non digital gitu. Jadi masyarakat juga perlu apa ya, kayak transisi gitu. Jadi mereka yang sebelumnya masih tabu gitu soal hal-hal yang apa sih Berbau teknologi. berbau teknologi, jadi bisa mengerti secara bertahap gitu dengan adanya jembatan ini. Terus juga ada contoh lain sih, ini ada di pengadilan Ambon itu contohnya. Nah jadi di sana itu mereka masih menggunakan LAN gitu, jadi masih menggunakan internet yang terhubung di kabel-kabel gitu. Aku baru dengar tuh. Ya gitu. Nah jadi kalau misalkan di sana tuh ada gangguan cuaca seperti kayak angin besar, terus hujan besar, yang bisa aja apa sih merusak kabel dari kabel internetnya gitu. Nah kalau kabel internetnya itu rusak, kemudian bisa aja putus kan, otomatis ya internetnya pun mati gitu. Itu bisa mengganggu proses jalannya pengadilan yang menggunakan e-court gitu. Jadi kurang efektif gitu ya mengganggu proses e-court. Ya, dan itu berarti yang aku ambil kesimpulannya dari sampai sekarang tuh belum ada jembatan dari si apa ya, kayak mungkin masa peralihan dari apa namanya manual ke e-court gitu. Mungkin itu salah satu hal yang harus dilakukan juga sama orang-orang yang ada di bidang hukum kali ya. Gitu. Terus masih ada lagi nggak sih yang kekurangannya? Ini bukan kekurangan tapi lebih kayak, nah kalau di sana itu jadi mereka itu kurang sosialisasi tentang e-court. Jadi dari pihak pengadilannya pun cuman memberitahu kalau di pengadilan Ambon itu di pengadilan Ambon itu ada pelayanan e-court tanpa ngejelasin e-court itu apa sih. Jadi kayak masyarakat pun bingung gitu, e-court ini untuk apa. Terus juga kan namanya juga dari bahasa Inggris ya, mungkin nggak semua orang tahu gitu arti e-court itu apa. Ya, jadi mungkin karena cuma diberitahu itu, orang-orang tuh lebih memilih menggunakan jalur pengadilan biasa gitu, nggak menggunakan e-court. Jadi karena kurang sosialisasi aja sih.
Tapi ya udah mah internetnya kayak gitu, terus sosialisasinya kurang, jadi mungkin di Ambon tuh agak susah mungkinnya tentang si e-court ini gitu. Jadi masih ada lagi atau kurang lebih sih kayak gitu ya? Kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Jadi Jessipers memang hal-hal yang apa sih ada perubahan entah itu di bidang teknologi atau apa, di bidang hukum atau apapun, mungkin orang-orang kita tuh masih butuh masa peralihan untuk itu gitu. Jadi biar kita juga nggak kaget gitu. Oke, setelah itu mungkin kita bakalan ngomongin tentang apa lagi nih? Yang aku ini belum tahu, tapi kalian mau jelasin gitu. Bentar, sebelumnya aku pengen nambahin dulu deh sedikit banget tentang litigation itu. Sebenarnya nggak cuman dari persetujuan semua pihak aja. Jadi sebenarnya litigation itu nggak bisa dilakuin kalau misalkan kasusnya itu butuh bukti fisik. Jadi kayak misalkan kasus apa ya, kekerasan kayak gitu kan mereka butuh bukti fisik tuh. Nah kalau yang untuk kasus-kasus seperti itu tuh mereka nggak bisa sidangnya tuh nggak bisa dilakukan secara online. Pemeriksaan itu aku benar-benar sebelum Devi ya, Iya. Devi ngejelasin tuh aku benar-benar kayak gimana kalau misalnya yang bukti apa di foto, tapi kan itu bisa direkayasa banget Iya. ya, sangat kemungkinan sangat besar. Berarti kalau misalnya ada yang ada bukti itu nggak bisa, Yang nggak bisa dia harus secara offline. Oke, terus apa lagi nih yang aku kayaknya perlu tahu deh gitu. Mungkin buat data penggunaan e-court nih selama 2020 ini ada bisa kalian akses di situs website ya e-court, yaitu https garis miring e-court.mahkamah-agung.go.id. Di situ tertera per 2020 itu jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-court itu ada 186.986 perkara. Nah dari jumlah yang 100.000 itu cuma beberapa ribu yang melalui persidangan online. Tadi itu yang Zoom itu. Jadi kalau kayak gitu berarti lebih banyak yang Lebih banyak yang online ya. Jadi cuma ada di sini tertulis 8.500 persidangan elektronik yang diputus. Oke. Terus berarti benar juga ya mungkin, tapi menurut aku kalau misalnya kayak gitu tuh mungkin lebih efektif ya, jadinya kayak kita daftar terus kan kayak ngeprint gitu juga agak lumayan ya, jadi kita tinggal scan aja terus kayak udah beres deh daftarnya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di bagian litigasinya itu agak mungkin ada beberapa orang yang kurang percaya juga. Oke, Jessipers, kira-kira menurut kalian gimana nih? Tapi aku masih ada satu hal lagi yang akan dibahas, yaitu tentang sikap selektif. Gimana nih kalian? Dari kalian itu gimana sih? Oh, jadi sikap selektif. Sebelumnya sikap selektif dulu itu sikap selektif itu kan kemampuan seseorang untuk memilih atau memilah dan mengambil keputusan sesuai informasi atau dengan dia peroleh gitu ya. Nah sikap selektif di e-court ini juga perlu diterapkan gitu, karena kan e-court sendiri itu hal yang baru juga. Selain itu mudah untuk dilakukan atau dilaksanakan gitu kan daripada persidangan yang manual tadi. Nah di sini itu aku ngebagi beberapa segmen atau ya salah satunya bisa dari lingkungan keluarga dulu. Lingkungan keluarga ini kita harus selektif terhadap e-court ini, karena di lingkungan keluarga kan itu orang-orangnya dekat semua ya. Buat persidangan atau jalur hukum itu sebenarnya nggak perlu, karena masih bisa dibicarakan baik-baik gitu ya, secara keluargaan. Tapi kalau mentok-mentoknya butuh e-court ini, mungkin ada beberapa perkara kayak perceraian itu bakal lebih mudah kalau kita pakai e-court. Lalu ada soal harta warisan, sengketa tanah, itu bisa melalui e-court, karena itu lebih mudah gitu ya kalau dari penyelesaian lewat e-court. Lalu yang kedua itu ada di lingkungan masyarakat. Sebenarnya masih sama sih kayak lingkungan keluarga. Masyarakat kan orang-orang kita kenal gitu ya, gak mungkin kita masukin orang yang kita kenal gitu ya. Nah di masyarakat ini juga masih sama kayak tadi di keluarga,
kalau kita masih bisa jalur baik-baik, kita sebenarnya nggak perlu si e-court ini. Tapi balik lagi karena adanya e-court ini untuk membantu kita terhadap penyelesaian masalah untuk di pengadilan atau jalur hukum, masalah-masalah di masyarakat, contohnya itu sengketa tanah atau utang piutang, itu bisa diselesaikan di e-court jauh lebih mudah atau lebih murah dibandingkan ke pengadilan langsung. Jadi efektif, efisien gitu ya. Efisiennya karena adanya e-court ini. Lalu yang ketiga itu di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu kan tempatnya belajar lah ya, tempat menuntut ilmu. Di sekolah juga harusnya itu ada sosialisasi kayak tadi yang dampak negatif karena kurangnya sosialisasi si e-court ini. Nah, dari sosialisasi ini mungkin anak-anak di masa mendatang bisa lebih selektif untuk menggunakan si e-court ini karena hal yang baru. Tapi kan kita sebagai generasi penerus gitu ya, mungkin lebih mengenal teknologi, dan dengan adanya sosialisasi dan sikap selektif dalam memilih atau menggunakan e-court ini bakal lebih efektif kita digunakan oleh orang-orang yang benar-benar mengetahui e-court. Lalu yang terakhir di lingkungan berbangsa dan bernegara, seakan-akan memang kita ini Indonesia negara hukum. Kita banyak banget hukum-hukum yang mengatur aktivitas atau kegiatan kita. Selain itu, karena kita ada di negara hukum, kita juga pasti ada perkembangan di hukum ini sendiri, yaitu salah satunya e-court. Jadi sikap selektif untuk kita yang notabene-nya adalah hukum bakal perlu lah itu si e-court ini. Begitu. Oke, berarti intinya di setiap lingkungan e-court itu tetap punya peran penting gitu ya. Tapi mungkin dibatasi juga Ya, ini apa yang perlu pakai e-court Ya, atau apa itu yang bukan hal yang jalan terakhir lagi gitu. terus kayak kita juga nggak bisa menjadikan e-court itu sesuatu yang tabu lagi ya guys, karena apa sih sekarang udah zaman digital banget gitu, Gen Z banget ya, Gen Alpha gitu. Jadi kayak kita udah harus mulai mengikuti zaman juga, zaman update gitu ya. Tapi pasti aku percaya sih sama Jaspers pasti udah pada update lah tentang teknologi zaman sekarang. Terus nih, aku masih ada satu hal lagi yang aku penasaran. Dan yang aku tahu, tapi ini aku cuma baca sekilas saja. Jadi e-court itu di tahap itu kan ada apa ya, salinan dokumen atau salinan pesan, salinan pesan. Nah, si salinan putusan ini tuh kalau nggak salah berbayar. Nah, itu tuh berbayarnya tuh mau apa sih, lewat online kayak soft file maupun lewat hard file-nya gitu. Kita minta sih yang udah dipilihnya gitu. Nah, itu gimana tanggapan kalian tentang adanya bayar itu? Apakah nggak apa-apa lah, ada ya udah worth it gitu, memang kita butuh gitu, atau gimana kalian? Kalau menurut aku sih ya Kak, adanya biaya untuk di salinan putusan itu sendiri, mungkin ada beberapa orang yang menyebutkan itu worth it, ada juga yang enggak. Jadi menurut aku pribadi worth it aja, karena kita kan menggunakan jasa orang hukum gitu untuk membereskan putusan kita atau perkara kita. Hitung-hitung kita ngasih imbalan lah gitu, karena setelah kita menyelesaikan urusan hukum kita. Iya, aku sih setuju aja ya, karena kayak ya kasihan juga kan, kita nggak bisa juga ya kalau misalnya ngurus perkara kita sendiri gitu. Mungkin aku berterima kasih banget sama kalian karena kalian udah mau hadir di sini bantu aku nerangin tentang gimana sih e-court itu gitu, dan perkembangan kita lainnya yang ada di bidang hukum. Mungkin kapan-kapan kalian bisa main lagi sini, kita bisa bahas tentang blockchain atau kayak bidang apa ya, digital, dokumen digitalnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja. Makasih banyak teman-teman dari
sekali. Jasipers, jangan lupa komen tadi pendapat kalian tentang ikon itu gimana. Terus jangan lupa subscribe, like sama komen. Mungkin segitu aja video kali ini. Aku Najwa. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya juga. Bye bye. Aku Salma dari Fakultas Hukum. Nah, selain itu